Ya Habibi ya Muhammad. Kena kaibet lawan Tuhan ya kali itu. Sehingga firqah ini setelah melakukan salat juga menepuk dada karena menyesalkan akan kekaliruan Jibril. Bentuknya ada yang kayak ini bisa dilihat kelompok di sini. Apa artinya? Menyesalkan Jibril kaliru. Jibril kaliru membawakan wahyu mestinya lawan kali karena pahlawan Nabi Muhammad. Lalu menyasar bentuk sembahyang takut bisa dilihat ini. Namun sakit dada diurut tawar sama, ya kan? Semacam. Jadi itu takut dada itu ya bentuk sembahyangnya. Nah, ini menyesalkan akan kekeliruan Jibril. Macam-macam aja deh. Kemudian nomor 9 Syiah Jamiyah, yaitu golongan yang mencaci maki kepada Nabi Muhammad SAW sebab menurutnya Sayyidina Ali itu Tuhan, yang menyuruh kepada Muhammad SAW supaya mengajak seluruh manusia untuk beribadah kepada Ali. Nah, ini maksudnya akan tetapi Muhammad SAW mengajak manusia itu supaya mengakui Nabi kepadanya. Tetapi terkadang mereka beretika bahwa Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali keduanya menjadi Tuhan. Kadang-kadang, namun dalam keutamaannya tiada sama. Etika Syiah Jamiyah yang mencaci maki Nabi Muhammad SAW dianggap Tuhan tadi kepada Sayyidina Ali atau kepada Nabi dinyatakan kufur menurut Ahlus Sunnah dan musyrik karena mempercayai adanya Tuhan selain Allah. Kemudian angka 10 ngarannya Syiah Hisyamiyah. Syiah Hisyamiyah ini yaitu golongan pengikut Hisam bin Hakam dan Hisam bin Salim al-Jabaliki yang mengatakan bahwa Allah itu berjasa. Menurut Ibnu Hakam, Allah itu tinggi, lebar, tebal, keadaannya halus, laksana dan dicetak. Pikir-pikirnya berperlawanan yang mempunyai rupa, rasa, dan pencium. Suka berdiri dan suka duduk, mengetahui kepada sesuatu yang ada di dasar bumi. Sebab tersinar dengan cahayanya. Dan masih banyak lagi etikat-etikatnya tak beralasan ini. Menurut Ahlus Sunnah, firqah ini sesat dan kufur sebab menetapkan kepada Allah hal-hal yang baru seperti sifat tinggi, sifat lebar, tebal, halus, dan berkelakuan, atau menetapkan duduk dan berdiri kepada Allah. Semuanya itu adalah termasuk makulah awak, makulah kaifah, dan makulah wawak. Semua ini bahasa untuk makhluk, tidak boleh diucapkan kepada zat Allah yang qadim. Karena Allah bukan jisim,
bisa tahu ya. Bismillah. Semalam kita ngaji man arafa nafsahu arafa rabbah. Ini yang jadi kajian kita hari ini kan nafsu ya. Perlu kita ketahui ya, ada yang disebut syariat, ada yang disebut hakikat, ada yang disebut ini masyarakat di kaya dulu lah, kena masyarakat waktu bunda disangkul. Ada syariat, ada hakikat, ada makrifat. Syariat ini kalau dalam agama disebut Islam. Yuk kita balik. Mulai agama dulu lah. Supaya lebih mudah kita. Pertama ada suku Islam. Yang kedua, Nabi ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman. Yang ketiga, Nabi ditanya oleh Jibril tentang ihsan. Islam ini kaitannya dengan syariat. Iman ini kaitannya dengan hakikat. Ihsan ini kaitannya dengan makrifat. Syariat ini dilakukan oleh jasa. Tadi kita ngaji Syiah apa tadi? Maksudnya, nah kita ini ada jasa, ada nafsu, ada roh. Ini beberapa tiga, harus syarat tiga kan. Nah, kemudian ada lagi yang disebut ilmu yakin. Ada lagi yang disebut ainul yakin. Ada lagi yang disebut hakul yakin. Yang pertama, jadi ada Islam, ada syariat, ada jasa, ilmu yakin. Ilmu yakin ini adalah kita kalau disebut ada zahir, ada batin. Ini hanya pengetahuan. Ini Islam. Nabi ditanya tentang Islam oleh Jibril. Ujar Jibril, ya Rasulullah, al-Islam, apa itu Islam? Nabi mengatakan, ya Nabi, Islam itu mengucap dua kalimat syahadat. Engkau dirikan salat, engkau tunaikan zakat, engkau puasa Ramadan, engkau tunaikan. Nah ini disebut syariat. Nah mengamalkan syariat ini jasa. Untuk dapat mengamalkan ini adalah ada ilmu pengetahuan yang disebut ilmu yakin. Nah lalu yang kedua karena iman. Iman ini disebutkan dalam bahasa kajian. Nah, tauhid namanya, makanya belajar
inilah nah menggerakkan jasad ini nafsu ini. Jiwa, makanya Allah berfirman dalam Quran, kan di sini ada firman Tuhan, kullu nafsin, ya kan? Zaikatul, bukan kullu ruhin, bukan kullu ruh, karena roh ini min amri Rabbi. Ini urusan Tuhan. Nafs ngarannya bahasa kita apa? Jiwa ini. Nah, maka nafsu ini, jiwa ini sampai 7 tingkatan. Mulai nafsu amarah, ini ngarannya jiwa dan pemarah. Nafsu sayyi'ah sampai nafsu lawamah, sampai nafsu mutmainnah, sampai nafsu radiyah, sampai nafsu mardiyah. Ini tingkatan nama jiwa. Dan jiwa ini bisa menjadi jiwa yang amarah, bisa menjadi jiwa yang sayyi'ah, yang jahat, bisa menjadi jiwa kadang jahat, kadang baik, karena lawamah. Kadang jiwa ini bisa mutmainnah, tenang. Yang diseru oleh Tuhan hanya mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Jiwa inilah yang menggerakkan jasad. Jasad itu dapat normal bergerak, melakukan sesuatu itu karena ada jiwa. Ya terserahlah, misalnya ada yang mengatakan, nah itu maka nafsu ini di mana anaknya? Ya di diri, dari awal kita ini, di diri kita ini. Sedangkan roh ini urusan Tuhan, dan ini salah satu yang diciptakan Tuhan yang dikekalkan. Kenapa yuk? Karena ini min amri, diurusi terus oleh Tuhan. Nah, jiwa yang ainul yakin, jiwa yang melihat dengan yang yakin. Jadi yang melihat itu jiwa. Nah, kalau ainul yakin itu kalau bisa jasad, seumur hidup kada akan menemukan ainul yakin bagi jasad ini. Jasad ini dapat melihat sesuatu yang berbeda, yang berikut, yang bisa dirawat, yang berwarna. Itu kawannya melihat mata jasad ini. Maka jangan terkecoh dengan ainul yakin. Masih buta hatinya. Kenapa? Karena jiwanya belum. Ini bertingkat ini kita ini. Kadang kita ini diamarah, kadang jiwa kita itu berubah menjadi sayyi'ah, kadang jiwa kita itu berubah jadi lawamah, turun naik. Jangan senang banget beribadah jiwa kita ini. Jangan koler banget beribadah. Adakah anak ini? Jahanam kita nih, pakai dia tak benar, tak kanannya koler benar. Baca Quran tak kanan rajin benar, tak kanan koler. Berdempuk orangnya. Ini jiwa nih. Jiwa yang ada
ainul yakin. Jadi yang melihat dengan yakin itu adalah jiwa. Nah, sedangkan roh ini hakul. Roh ini adalah perkara rasa. Ini perkara rasa. Inilah nama makrifat. Karena ujungnya, nah, Islam, iman, ihsan. Ihsan kita sudah tahu kan? Ta'rif ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu. Ini seolah melihat Allah. Roh yang merasakan akan diurusinya oleh Allah. Nih, roh yang merasakan diri kita ini diurus itu Tuhan. Nah, disinilah ketika perasaan itu ada, nah, maka jadilah dia hakul yakin. Ayo kita kaitkan dengan zikirnya pula. Kalau zikir biasa, la ilaha illallah. Kalau zikir hakikat, Allah. Kalau zikir makrifat, ini memang adanya seperti ini. Nah, huk ini bukan dibaca, tapi huk ini dirasakan, disadari. Huk ini kada berlepas lawan kita. Huk ini iya nanti urus nih ngarana merasa. Roh itu di mana? Meliputi betis ke kepala. Maka alam itu pun ada alam kabir, ada alam sakir. Alam kabir, alam sakir ini, kalau alam kabir 7 lapis langit ada, di alam sakir kita pun 7 lapis langit di diri kita ada. Ada kursi, ada aras, ada baitullah, itu di diri kita ini ada semua. Maka ujar guru Bahari, jangan jauh daripada diri untuk mengenal Allah. Hendak mengenal Allah itu jangan jauh daripada diri seorang ini kan. Nah, jadi Islam, jadi kan yang Islam itu syariat. Jadi orang tuh bersyahadat, kada sembahyang, kada sempurna Islamnya. Orang itu bersyahadat, sembahyang, ada puasa, ada sempurna juga Islamnya. Orang itu sembahyang, syahadat, sembahyang, puasa, ada zakat, ada sempurna juga Islamnya. Orang itu bersyahadat, sembahyang, puasa, zakat, ada berhaji, ada sempurna juga Islamnya. Tapi berhaji itu ada pengecualian. Manis tata'a ilahi sabila. Ini kajian sari. Samuaan jasad yang melakukan ini. Coba syahadat muntung pada mengucap ikrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi. Tasdiq bil qalbi ini hakiki iman karena sudah. Dan ini masuk kepada hakikat insan, hakikat nafs, hakikat jiwa. Jadi man arafa nafsah, siapa yang mengenali akan jiwanya, maka dia akan kenal akan Tuhannya. Kita mengenali jiwa kita dan ini, lepaskan daripada kepercayaan kita kepada Allah. Makanya iman itu ya sesuaian kus. Iman itu kadang naik kadarnya, kadang turun. Dan itu yang menjalaninya, merasakannya adalah jiwa kita. Nah,
ketika orang sudah ainul yakin tadi, makrifat ini adalah makam ihsan. Maka di makam ihsan ini dalam pandangan kajian ilmu tasawuf, ada yang disebut musyahadah, ada yang disebut muraqabah. Musyahadah rasa menyaksikan Tuhan, sedangkan muraqabah inya kadang kawan merasa menyaksikan Tuhan, tapi merasa disaksikan Tuhan. Jadi ada muraqabah, ada musyahadah. Nah, hakul yakin ini adalah roh, jiwa. Coba kita renungkan, kita sambil memikirkan contoh. Ini tadi kita mengenai namanya bentuk bisa jam 10, jam 11 kalah mata beda. Tiba itu namanya guri. Aktif pada lagi nafsu kita, jiwa kita. Aktif lagi, kada aktif lagi. Orang yang pingsan aktif kada lagi, kada aktif lagi. Jangankan yang pingsan, nang guringnya kada aktif lagi. Tapi rohnya ada. Rohnya ada. Kalau roh itu kada ada lagi, dia apa? Mati orang itu. Tetapi jiwanya kada aktif. Nafsunya ada aktif lagi. Maka ada pergerakan nang positif. Jadi keinginan bergerak, bergeraknya jasad kita ini karena ada nafsu ini. Makanya tak saudara kita. Lalu dalam kajian sebagian ulama menyebutkan roh itu ada dua, ada roh hayati, ada roh idhafi. Roh idhafi ini yang disebut adalah nafsu, jiwa tadi. Roh yang mengenal Allah, lalu disebut jiwa. Cuma kajiannya itu ainul yakin. Baru nanti kita namun sudah ketiga-tiganya ini komplit, tahu komplit. Takum yang ada boleh kembali. Nah, ma'rifah itu karena tahu roh tadi nang karena lawan Tuhan roh. Nah, mempercayai akan Tuhan itu adalah jiwa. Kenapa? Karena roh ada terlepas dari urusan Tuhan. Karena Tuhan yang mengurusi roh kita ini. Kalau sudah Tuhan yang mengurusi roh kita ini, rasa jauh, rasa parah. Orang yang diurusi lalu orang yang diurusi lain kalau orang itu diurusi berarti nama urusi itu pada jauh daripada yang diurusi. Tapi kita pakai keyakinan orang ahlu sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala itu jauh pada antara parah ada terpantuk, jauh pada antara parah ada terpantuk. Kadinya tak unyuk-unyuk, memang kayak itu Allah Ta'ala mulai sah. Jadi kalau unyuk-unyuk ya itu sudah. Artinya akalmu tidak akan sampai memikirkan Allah. Nah disuruh kita nih malah. Nah karena hakul yakin itu, iman hakul yakin itu sama dengan ujar guru nangaran kopi itu. Ini salahnya. Nangaran kopi itu, nangaran kopi itu hirang. Buat tiba itu buat gula kopi manis. Biasanya buat tiba panas kalau gula kopi pahit. Ujar guru nangaran kopi itu hirang. Rasanya bilanya bergula, pahit manis pahit. Jadi nyaman ini juga sama sebenarnya minum lagi. Tiba di hari tadi ini guru mengatur kopi ini. Jangan lagi berlepas pulang guru. Ini kita banyak yang terselipit di sini. Karena kita selama ini nang ada hayalinya, rasakan aja dalam Tuhan pada yang ada. Karena dinarannya
zikir jasad la ilaha illallah, zikir lisan namanya, zikir hakikat atau zikir iman, zikir jiwa itu Allah. Amunnya zikir roh, ini kita baca di Marate. Nah, namun ininya sudah ilmu yakin, hakul yakin, tingkatan fana bisyek, fana bir rasul. Yang ketiga fana fil. Nah, ini bertingkat juga. Mesti fana bisyek dulu. Nang karang-karang tenggelam dengan Allah tuh mahayar aja kawah. Kawahnya ini mahayar aja. Kawah mahayar. Nang artinya menyambat hendak kapan fillah ya mahayar. Kalau ada melalui panah bisa kita tuh ada bawa naik ke atas bukan bertangga, ya kan? Hendak ke atas bertangga. Kalau kita tak menuju Tuhan, jangan ada bertangga. Maka tangga itu disebut wasilah. Tangga kita untuk sampai wasil kepada Allah ini harus perantara guru. Guru ini malah jadi ilmu yakin, jangan dilepas. Ibadah malah jadi ilmu yakin ini berita jadi pulang ilmu ainul yakin. Jangan dilepas juga mungkin sampai sidin mengajarkan membimbing kita menjadi hakul yakin. Lalu ada guru itu namanya guru mursyid, murabi, mursyid. Kalau guru syariat banyak banget tapi saya sudah. Nah malah jadi sembahyang banyak, malah jadi guru banyak, malah jadi puasa banyak, malah jadi berhaji banyak, malah jadi berzakat banyak, malah jadi berdagang banyak. Karena ini ilmu jasa, ini ilmu syariat, ini banyak kan, yang bisa yang ini banyak. Tapi kata muka kita sudah dengan seorang guru yang mengajari kita akan jiwa kita ini supaya ia mengetahui hakikat dirinya, supaya imannya tuh kuat, ainul yakin, percaya tuh bujur percaya. Ada yang jajar lagi percayanya. Kata mulai sudah guru sampai ini. Ini guru ini panapise ini tangga kita untuk mencapai naik panapi Rasul. Kada akan bisa naik ke panapi Rasul, kada akan diberi oleh Allah panapi Rasul, amun kada panapise. Makanya di dalam tarekat itu ada namanya tawajuh. Tawajuh ini bahasa Arab, bahasa kita itu menghadirkan guru rasa kita ini pajak makan mata hadirkan guru. Ini guru nih, guruku nih ini malah jadi aku syariat, guruku ini malah jadi aku Islam, guruku ini malah jadi jasadku awakku ini untuk beribadah kepada Allah. Ini karena ilmu yakin. Lalu guruku ini pulang malah jadi aku tentang iman, hakikat diri, hakikat jiwa, ainul yakin aku nih. Sampai aku nih melihat dengan keyakinan jiwaku melihat dengan keyakinan. Nah sekarang guruku ini pulang malah jadi aku mengenai ihsan, sampai menjadikan aku makrifat, mengenal akan roh, hakul yakin. Lima Pak, lalu boleh contohkan. Contohnya Pak, contoh syariat. Ujar dulu negara pisang itu bila masak, bila inya masih mentah hijau, bila inya masak kuning.
Minyak dibuka, nah dibuka, dikuyak, dimakan, rasanya manis kawan kapok. Jangan ingat bila jadi sidin ini hanya nah. Tuh kan ilmu yakin, oh pengetahuan Pak, aku ini tahu Pak, guru mulai jadi aku menginformasikan lawan dia aku pengetahuan keyakinan nih. Nah pisang itu bila mentah hijau, bilainya masak kuning, minyak pisang Palembang itu rasanya kena manis-manis masam. Amun minyak pisang mahule, amun pisang Palembang mantahnya hijau, masaknya kuning, rasanya manis. Tuh ujar si guru malah jadi ngarannya ilmu yakin. Jangan sampai ini aja karena guru yang membawakan akibat Anda tawajuh senantiasa kepada guru Anda. Sebagian itu juga amuninya ada berimaman lawan mursyid, ini bahaya. Sebagian kita tuh ada dalam membimbing. Bagaimana kita sembahyang mendapatkan sembahyang kehusyuan di dalam salat? Bagaimana hati kita dapat terarah kalau membimbing akan hati kita tidak ada. Bersarah lawan Tuhan saja, bersarah lawan Allah. Selama ini Anda katakanlah dengan Allah, kecuali perantara guru Anda, ya kan? Ya kan? Ini adab kita nih. Makanya ujar Nabi, ada bagi Rabbi fa'ahsana ta'lim. Inna ma bu'istu liutammima makarimal adab. Aku diutus untuk membagusakan adab kita ini supaya bagus. Maka setelah Nabi wafat, Nabi mewariskan al-ulama warasatul anbiya. Guru itu adalah pewaris Nabi. Maka sidin mengajari lawan kita. Sidin ajari Islam, sidin ajari syariat Islam, sidin berusahakan jasad kita ini untuk mengabdi kepada Tuhan. Maka ilmunya disebut ilmu yakin. Lalu sidin pulang mengajari tentang iman, hakikat diri, hakikat nafas. Nabi sebutlah dia ainul yakin. Sampai gurunya mengajari akan dia tentang bagaimana ihsan itu. Contoh Jibril tadi kan, ini anak mengajarkan tentang iman, mengajarkan tentang Islam, mengajarkan tentang ihsan. Pertama nang Jibril takun akan lawan Nabi mal Islam. Imbah contoh sadap tak ujar Jibril, bujur apa nantian ucap itu wahai Rasulullah. Kemudian Jibril bertakun pulang mal iman, apa itu iman? Kada berdasar iman yang ditakuni. Tapi yang ditanyakan Jibril Islam dulu. Hanya nomor 2 iman. Yang ketiga hanya ihsan. Terakhir ihsan. Apa itu ihsan? Ujar Nabi anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Ini makam ihsan. Kedudukan orang yang makrifat kepada Allah ini adalah rohnya tentang Allah. Maka roh ini diurusi harus-harusan oleh Tuhan. Maka untuk mengenal itu semua kadang bisa kadang melalui guru. Guru ini akan membawa kita ke panapir Rasul. Nah, jadi panapir Syekh dulu bakaram bertinggalan dengan barakat guru. Itu aja menghanap barakat guru. Ini kalau di ilmu yakin Anda barakat guru silakan aja bayangkan guru-guru Anda yang mengajari fikih lawan Anda. Tapi kalau sudah bicara masalah iman, siapa guru yang mengajari tauhid kepada Anda? Kalau sudah berbicara ihsan, siapa yang mengenalkan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang dapat merasakan diri Anda akan dekat dengan Allah? Siapa? Nah, membawa biang itu tuh merasa nyaman beribadah, rasa tenang, rasa damai, rasa tentram, merasa diliputi oleh rahmat Tuhan hidup ini mulai berdiri kepala rahmat Allah aja. Ini siapa nama dari kita namanya ini? Oh ternyata guru si A ikuti.
guru sipi karena kita ini kada berakhlak, kada beradab lomba guruan, lalu akhirnya sebatas ilmu yakinnya, batas ilmu aja. Maka kalau bicara masalah iman, apalagi masalah makrifat, ini amalannya non-stop bicara iman ini kan keampihan amaliyahnya. Bicara makrifat itu kadang bersetup-setupan. Kalau bicara syariat sebagian ada waktunya, puasa ada bulannya, bajakan ada haulnya, ya kan, berhaji ada bulannya. Itu semuanya ada waktu-waktu tertentu. Kalau hubungan kayak ini kita banyak berisi, silakan Anda berucap terima kasih kepada mereka, doakan mereka, doakan mereka dan senantiasa berterima kasih kepada mereka, hadirkan mereka di dalam aktivitas ibadah kita. Karena berdasar kita ini dapat beribadah, para sini juga mengajari berterima kasih buat kita di semua sini. Tetapi untuk menguatkan imanku, menenteramkan jiwaku dapat melihat kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengajari aku? Guruku yang mana? Cari sholat. Kemudian guruku yang mengajari aku mengenal akan Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi. Siapa yang kenal jiwanya, kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Nah, jadi mengenal Tuhan ada jauh daripada mengenal diri. Cukup kenal diri, maka kenal akan Tuhannya. Di sini lalu ada fanafir Rasul, ada fanafillah. Hanya bakabillah. Orang bakabillah ini orang nang apa? Orang nang amalul yakin. Ini amalul yakin Nah itu kalau tingkatannya syariat, tarikat, hakikat, makrifat, dia adalah. Nah kalau ilmu yakin, aku yakin, amalul yakin. Ini sudah tingkatannya baqa bil ini siapa ini? Rasulullah. Tinggal kita aja lagi meminta senantiasa Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi paham oleh Allah. Semoga kita ingat senantiasa akan kebaikan orang yang menjadi wasilah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ngarang guru itu kadang minta apa-apa. Kadang hendak apa-apa, tetapi ada hak kita sebagai seorang murid kepada guru untuk apa? Untuk menyertakan doa kepada mereka. Jadi apa aja gawasilah aja lawan guru. Kada tak salah dan ini jalan kita untuk selamat dari gangguan iblis setan. Jalan kita untuk selamat dari gangguan dan yakinnya murabi mursyid. Lima guru yang nominal murabi mursyid ada ngalih. Syarat orang jadi guru murabi mursyid itu mesti fana fir Rasul. Orang itu karam dengan nur Muhammad, fana bi nuri Muhammad. Nah itu syarat orang bisa menjadi murabi, menjadi mursyid. Sampai akhir zaman mursyid ini ada terus. Ada terus dalam kita. Makanya kan kalau dalam kajian tarikat pemursyid itu ada lebih dari sikumnya. Ya Rasulullah itu satu aja. Namun khalifah itu ya banyak. Tapi kita sebagai murid pun bermursyid sikumnya guru. Kalau guru syariat, ayo dia 1.100, 200 kan. Nah kalau kita hitung lagi bisa. Tapi kalau mursyid satu. Nah kalau sudah mursyid ini, misalnya Allah jadikan ulang untuknya bermursyid kepada yang lain, itu bisa terjadi. Cuma jangan digabung. Kalau ingin membayangkan 3 mursyid di dalam tawajubian, misalnya guru Sombong,
Begitu dia bagaimana guru sama mulia kalau begitu dia bagaimana guru bangnya kalau misalnya kau lah satu aja kalau tawajuh itu lawan perguruan itu satu. Nah apakah mursyid itu kan mursyid ini makam kedudukan seorang murabi yang membimbing rohani muridnya, yang membimbing muridnya lahir batin. Binya lahir batinnya dibimbing oleh muridnya itu. Nah, muridnya itu dibimbing oleh muridnya itu mursyid sebenarnya. Dan kalau kau menduduki makam murabi mursyid ini, kalau orang itu ada fana binuri Muhammad, karena Nur Muhammad itu tajallinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan musyahadah pandangan guru mursyid itu, pandangan batinnya mursyid itu, nang kadang taraki, kadang tanajul, kadang menyaksikan af'al Allah, kadang menyaksikan af'al Muhammad. Nah menjadikannya tetap Allah, maka naik turun taraki tanajul, melihat Tuhan, melihat Muhammad, melihat Tuhan, melihat Muhammad, melihat Tuhan, melihat Muhammad. Ini nang kau membimbing. Kalau ini nang naik aja melihat Tuhan aja, ini kan kau menjadi murabi. Nah orang nang fana fi af'alillah, dalam af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu untuk dirinya seorang aja. Karena kau menjadi mursyidnya. Nah kau jadi mursyid orang nang karena binuri Muhammad, dengan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu inya naik turun, bisa membawa naik, itu memudahkan pola berperilaku sebagai halayak manusia pada umumnya. Itulah perjalanan rohani, perjalanan suluki, perjalanan jiwa dan roh seseorang. Jadi masing-masing para ulama itu berbeda-beda cara pendapat di dalam mensinkronkan antara jiwa dengan roh, antara roh dengan jiwa, antara jiwa dengan hati. Jadi masing-masing sistem, masing-masing cara, masing-masing ilmu yang diungkapkan oleh para ulama-ulama. Cuma menurut guru ini lebih mudah kita memahaminya. Islam, iman, ihsan, jasad, nafsu, roh. Ya kita kemudian pula ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jadi guru tadi nangaran pisang itu mantapnya hijau, masaknya kuning warnanya, kuyak. Imbah dikuyak ainul yakin. Nah, dari kuyak akan dibawakan guru nangaran pisang ini. Nangaran pisang ini. Oh, kalau bahasa tingkatan tuh kemana pertama Rasulullah dibawa oleh guru Rasulullah. Lalu ditaruh di kuyak akan oleh guru rak. Nah pisang. Ninangan pisang. Jangan berapi diingat nang dihantarkan oleh gurunya. Ini pisang. Ninangan pisang ini jangan diapi di situ. Sampaikan, sampaikan kepada hakul yakin. Makan jadi pisangnya. Imbang dimakan, jujur ujar guru tadi, pisang ini hapuk dan manis. Imbang itu sunyi benar itu. Guru itu kan memadai rasanya, cuma memadai aja ilmu pisang itu kayak ini. Nah pisangnya dibuahkan, dikuyakan, jangan ingat dikuyakan aja. Belajar ilmu itu jangan batas ilmu yakin aja sampai ainul yakin. Kali cukup ingat ainul yakin melihat pisangnya aja. Namun kada dimakan, namun tak memakan. Tarasa namanya, ibah tarasa. Oh kayak gini pak. Nama rasa itu apa? Nama rasa itu ya Allah. Oke, Allah. Udah. Diam lagi-nya. Kalau masing-masing lagi merasakan dalam hidup ini. Lalu orang lahir itu ada nama mendapatkan sebenar-benar diri adalah nyawa. Sebenar-benar nyawa adalah
Sebenar-benar nafas adalah roh, sebenar-benar roh adalah hayat, hidup. Jadi kesimpulannya hayat dua. Itu kesimpulannya hayat. Amun gak ada hayat, mati kita. Jadi jangan hidup. Di situ sudah. Amun sudah nampi nanduan kayak gini, tanam banget sudah hidup. Nah, tanam banget sudah hidup. Nah, kalau bicara iman hakikat nafsu tadi, adalah itu kajiannya tauhid tadi, menguatkan iman. Maka belajar makrifat agar apa? Agar kuat keyakinan. Belajar tauhid agar kuat keimanan. Simpul. Jadi syariat jangan digapas, namun jangan juga ada hakikat. Syariat hakikat jangan lepas, lalu jadinya buahnya makrifat. Bilanya sudah makrifat, amalnya jadi amal yang yakin, ngarannya amal makrifat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit pengajian kita subuh ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu dan manfaat dalam kita berataan dunia sampai ke akhirat. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, maaf lahir batin dunia akhirat. Usikum manafsi bi taqwallah. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa istri kami, dosa suami kami, anak cucu kami, sahabat kami, jiran kami, tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada Nabi-Mu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali Engkau ya Allah, berkah orang-orang saleh ya Allah, berkah guru-guru kami ya Allah, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Hatikan kami barataan dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.